Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah manajemen pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kali ini kita akan membahas mengenai forecasting dalam manajemen pendapatan. Forecasting atau kita kenal dengan peramalan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkirakan berapa besar keuntungan mereka di masa yang akan datang. Tentu saja forecasting ini tidak bisa main-main, harus dihitung secara akurat, ya, teliti, sehingga bisa diperkirakan berapa jumlah keuntungan kira-kira yang akan diharapkan datang ke perusahaan nantinya. Ya. Nah, dalam peramalan ketersediaan kamar ini adalah meramalkan berapa jumlah kamar yang tersedia untuk dijual pada tanggal yang akan datang. Jadi kita kan sudah tahu nih berapa jumlah kapasitas kamar di hotel kita ya, misalnya 1.000 kamar. Nah, dari 1.000 kamar itu kita harus tahu berapa jumlah kamar yang rusak ya sehingga tidak bisa dijual, sehingga itu mengurangi jumlah total ketersediaan kamar. Nah, misalnya 1.000 kamar yang rusak 5 kamar berarti hanya sisa 995 kamar. Ya. Dari 995 kamar tersebut yang akan dijual, kita bisa memperkirakan berapa bisa datanya ya, memperkirakan berapa yang akan kita jual, akan kita pasarkan ke customer, dan juga berapa kemungkinan kita akan memperoleh tamunya. Jadi dimulai proses tersebut tentu saja dari reservasi. Dengan reservasi yang kita peroleh dari online travel agent, OTA seperti Traveloka, Agoda, Booking.com, dan sebagainya, kita bisa tahu pada tanggal sekian berapa jumlah kamar yang sudah dipesan. Ya, berapa jumlah kamar yang sudah dipesan, jenis kamar mana saja yang dipesan, kemudian apa saja yang akan mereka beli dari ketika tinggal di dalam hotel kita. Ya, seperti kita ketahui memang hotel menyediakan free breakfast, tapi ada beberapa hotel yang hanya menyediakan free breakfast untuk 2 orang. Oleh karena itu, beberapa tamu yang paginya malas keluar, ya, atau jadi mereka akan memesan breakfast atau breakfast di dalam hotel. Nah, otomatis dengan tambahan tamu, misalnya 2 orang yang tadinya satu free breakfast, berarti ada 1 lagi, berarti tamu yang 1 lagi akan memberi makan pada saat breakfast, ya, makan, minum kopi dan sebagainya. Itu kalau 2 orang. Bagaimana kalau misalnya mereka bersama dengan anak-anaknya datang ke hotel? Jadi otomatis pada saat breakfast akan ada beberapa orang yang membeli sarapan dari kita, ya. Jadi reservasi, menghitung jumlah orang, menghitung jumlah tamu, memperkirakan bahwa mereka mana saja tamu yang akan membayar breakfast-nya,
kemudian mana saja tamu yang kemungkinan besar ditanggung perusahaan biayanya selama menginap di hotel kita. Jadi otomatis dia nanti mungkin akan makan malam juga di hotel kita atau makan siang di hotel kita. Ya. Jadi dari proses reservasi itu kita bisa tahu berapa jumlah pendapatan yang kira-kira akan kita dapatkan. Nah, dari proses reservasi tersebut juga hal ini bisa memandu front office ya untuk memberikan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Efektif dalam arti mereka harus dengan teliti ya mengecek berulang-ulang apakah daftar tamu sudah sesuai dengan jumlah kamar, isian kamar ya. Jangan sampai nanti tamu datang terjadi keributan karena kamar yang dipesan tidak sesuai dengan yang mereka terima dari hotel. Nah, staf depan juga efisien dan efektif juga sebagai selain efisien dan efektif juga sebagai alat pemandu kita dalam menawarkan produk perusahaan ya. Mereka bisa kita minta untuk menawarkan kamar yang lebih tinggi grade-nya dibandingkan yang kamu pesan. Misalnya dari standar pindah ke deluxe, deluxe pindah ke suite room dan sebagainya. Jadi otomatis sesudah mereka check-in, kemudian terjadi misalnya perubahan data kamar dari suite room dari standar ke suite room, otomatis kan berarti kita juga harus menyiapkan beberapa barang untuk di suite tersebut ya. Dan selain dengan reservasi yang bisa memperkirakan hunian, juga berguna untuk menjadwalkan jumlah karyawan yang diperlukan untuk berlangsungnya pada tanggal tersebut ya. Jadi kalau tamunya banyak, otomatis kita harus menyiapkan housekeeping, petugas housekeeping yang banyak. Begitu juga kita harus menyiapkan ketersediaan produk yang banyak seperti sabun, sampo, gitu ya, handuk, ya, sandal dan sebagainya. Otomatis itu stoknya pun harus kita tambah ya. Jadinya mungkin hanya ada di kamar-kamar berapa kamar yang ada yang sudah kita persiapkan karena jumlah tamu bertambah, maka kita pun harus menyiapkannya di kamar yang lain. Nah, untuk meramalkan ketersediaan ruangan, beberapa data diperlukan. Seperti misalnya berapa banyak sih tamu yang akan datang pada hari ini ya. Kemudian berapa banyak tamu yang datang secara walk-in. Secara walk-in itu artinya tamu tersebut tidak memesan melalui travel agent, tidak juga memesan dari website, tidak juga dia menelpon ya, atau mengkonfirmasi baik email. Tamu tersebut datang langsung ke hotel kita untuk menginap di hotel kita. Ya. Beberapa hal yang mungkin terjadi bagaimana tamu tersebut bisa walk-in ya, mungkin misalnya dia mendapat tugas mendadak ya sehingga harus menginap di hotel kita ya, mungkin juga dia dari kota lain ya, mendadak ada urusannya sehingga menginap. Bisa jadi juga hotel yang dia tuju sudah penuh sehingga dia pergi ke tempat kita. Bisa juga dia misalnya ditugaskan oleh kantor ya, urusan penting sehingga dia datang ke hotel kita. Jadi walk-in itu banyak yang kadang-kadang di luar dugaan kita dia datang ke hotel tanpa reservasi dan sebelumnya. Kemudian kita juga harus menghitung berapa banyak tamu yang akan tinggal lebih lama ya. Mungkin sebetulnya sebelumnya dia pesan 2 malam, berikutnya dia tambah menjadi 2 malam tambahan, mungkin karena urusannya belum selesai, atau mungkin karena dia bersama anak-anaknya ingin berlibur lebih panjang. Kemudian juga data berapa banyak tamu yang tidak datang ya, ada yang booking tahu-tahu tidak datang, itu juga kita harus hitung. Dan bagaimana nanti perhitungannya, apakah dia akan suruh bayar full ataukah berdasarkan percentage ya, sehingga tidak menambah kerugian kita. Sudah tamunya tidak datang dan kamar yang kita sudah siapkan pun menjadi hangus ya. Kamar yang kita siapkan perishable, hangus, sudah tidak bisa kita jual lagi. Kemudian kita juga harus mempunyai data berapa banyak tamu yang tinggal lebih
Selain tinggal lebih lama yang check out lebih cepat, mungkin karena ada urusan mendadak dan sebagainya. Juga tamu-tamu yang berapa banyak yang akan check out ya, meninggalkan kamar pada hari ini. Jadi data-data tersebut akan memberikan informasi mengenai tindakan atau kegiatan yang harus kita lakukan. Beberapa data disebutkan dalam jumlah persentase ya, karena kalau persentase itu lebih mudah menilai dibandingkan kita menyebut dengan angka-angka. Jadi ada no-show percentage, ada walk-in percentage, ada overstay percentage, ada understay percentage. Perkiraan jumlah kamar yang tersedia untuk dijual di tanggal mendatang dapat akan atau digunakan dengan rumus seperti berikut. Ada jumlah berapa banyak yang kamar yang rusak, yang ditinggal, yang diisop dan sebagainya. Kemudian jumlah kamar yang tersedia yang perkiraan dijual ya, tentu saja diperhitungkan berdasarkan permintaan kamar, kemudian kebutuhan yang mendesak ya, yang tadi, dan bervariasi perhitungannya. Jadi kita bisa menghitung perkiraan itu misalnya 3 hari ke depan, 4 hari ke depan. Nah tentu saja bagaimana menghitungnya itu biasanya dilakukan dengan cara menghitung forecast, biasanya dari data-data yang dimasukkan, berapa rata-rata tamu yang hadir. Ya. Nah, sistem hotel seperti yang kita pakai di ruang laboratorium adalah sistem maksial. Ya. Dengan sistem maksial itu dimasukkan data-data nama tamu, tanggal tinggal, ya, akan berapa lama, kemudian juga di situ kita bisa tahu total semua tamu yang datang, tamu yang pesan secara keseluruhan, ya. Sehingga dengan pemakaian sistem seperti ini, seperti maksial itu akan lebih akurat. Juga di samping itu meminimal kesalahan dalam pendataan dibandingkan kita misalnya membuat laporannya secara tertulis, tulisan tangan, ya, dengan data-data yang tidak dimasukkan ke dalam suatu sistem. Baik, inilah adalah ilustrasi pertama bagaimana menghitung forecast room. Forecast room with no adjustment statistik ya, dihitungnya seperti ini. 1000 tamu, 1000 kamar, kemudian yang rusak 5, okupainya 950, kemudian yang check out 300, yang reservasi 325. Jadi dihitung 950, 300, 6,5, 300, 950 ya. Sehingga ketemu angka 50, maka 50 okupansinya 950 per 1000 adalah 95%. Ya, itu menghitungnya. Kemudian kalau yang pertama adalah tanpa adjustment statistik, yang kedua adalah dengan adjustment statistik. Nah, cara mencari dengan adjustment statistik, kita memerlukan data tambahan seperti berapa persen yang understay, berapa persen yang overstay, berapa persen yang cancel, berapa persen yang tidak hadir, dan berapa persen yang datang lebih dulu dari perjanjian. Ya, karena biasanya hotel itu check-in-nya hanya boleh di atas jam 2. Baik, menghitungnya ya ilustrasi yang kedua itu adalah room available 1000, occupy last night-nya 950, terus yang check out hari ini 300, understay-nya 600 kali 318, overstay-nya 2% sama dengan 6. Maka 950 ya, kemudian 318 dan 6 itu kita kalkulasi ya. 300 tambah 18 dikurangi 6, 312. 950 dikurangi 312 sama dengan 638. Nah, kemudian kita memperoleh informasi bahwa yang reserve
hari ini yang reservation ya ada 325. 2%-nya 7, 5%-nya 16, early arrival-nya 1%, sama dengan 3, maka adjusted reserve-nya menjadi 305. Ya, 305 tambah 638 sama dengan 943. Maka adjusted available room for sale-nya 57. Sedang anticipated occupation percentage-nya adalah 94,3. Nah, beda dengan hitungan pertama tadi yang 95%, yang ini ya dengan memakai ini adjustment statistik jumlahnya adalah 94,3%. Bagaimana cara menghitungnya? Saya kasih lihat seperti ini ya. Hotelnya 1000 kamar, out of darnya 5, occupy-nya 950, kemudian reservation-nya 325, understay-nya 6%, overstay-nya 2%, cancellation 2%, no show 5%, early arrival-nya 1%. Kita hitung data-data tersebut, kita masukkan room available, ini apa, last night, due to check out today 300, kemudian understay-nya 18, ya, di mana itu 18 itu adalah 6% dikalikan dengan check out hari ini. Kemudian angka 6 diperoleh dari 2% dikalikan dengan check out hari ini. 312 diperoleh angkanya dari check out ditambah understay dikurangi overstay. Ya. Kalau 638 diperoleh dari occupy last night dikurangi equal adjusted number of room. Ya. Total today reservation-nya 325. Cancellation-nya dapat lagi 2% adalah angka 7. Angka 7 ini diperoleh dari cancellation dikali today reservation. Ya, terus 5% kali 2% kali 325. Dapat lagi untuk cancellation-nya 16, itu adalah early arrival dikali today reservation. Ya. Kemudian 3-nya no show dikali dengan today reservation. Ya. Jadi diperoleh angka 306, kemudian 944 ya, dari equal today adjustment reservation ditambah equal adjustment number of stay over. Kemudian ditambah 57 sehingga akhirnya diperoleh data 94,4%. Ya. Anticipated occupancy percentage-nya menjadi 94,4%. Perhitungannya lagi tanpa adjustment keterisiannya 95%. Dengan adjustment keterisiannya 94,4%. Dengan adjustment dapat menjual 57 kamar, sedangkan tanpa adjustment hanya terjual 50 kamar. Ya, 1000 dikurangi 950. Nah, hal ini akan mendatangkan keuntungan optimal, namun tentu saja ada resiko overbook ya. Kalau udah ada resiko overbook itu kelebihan dari perkiraannya tidak sesuai dengan forecast tadi ya, lebih banyak dari perkiraan atau dugaan awal. Baik, demikian saya sampaikan. Jadi mohon dikerjakan tugas yang saya berikan ya, mengenai Hotel Suma ya. Hasil perhitungannya dan bagaimana cara menghitungnya sudah saya sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan silahkan mengirimkan WA, nanti akan saya jawab ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.